Wabah Black Death pada tahun 1910-an, Eropa hampir saja kehilangan seluruh penduduknya. Karena wabah mematikan yang satu ini, lebih dari ratusan jiwa melayang saat itu. Sekitaran Oktober tahun 1347, ada 12 kapal yang berlabuh di pelabuhan Sisilia, Italia. Saat itu warga di sekitaran pelabuhan dikejutkan oleh para pelaut yang ada di kapal tersebut, dikarenakan ternyata tubuh para awak kapal tersebut dipenuhi bisul hitam yang mengeluarkan darah beserta nanah yang menjijikan dan berbau sangat amis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar dari mereka sudah tewas dan beberapa awak kapal lainnya tengah dalam keadaan sekarat. Dari situ mulailah otoritas Sisilia mengusir 12 kapal dagang tersebut. Sayangnya, hal itu sudah terlambat karena penyakit yang menyerang para pelaut tersebut sudah mendarat di Italia dan beberapa bulan kemudian, wabah tersebut telah menyebar di sekitaran kota Florence, Italia. Secara cepat hampir seluruh daratan Eropa terjangkit. Wabah Black Death. Alasan kenapa wabah ini dinamakan Black Death adalah ciri-ciri pada korban yang selalu ditemukan dengan ujung jari, bagian hidung dan beberapa kulit tubuhnya yang menghitam pekat, meski pada beberapa kasus akan ditemukan ciri-ciri yang berbeda. Selain muncul warna hitam pada kulit tubuh korban, pembusukan yang mereka alami juga lebih cepat dari penyebab kematian biasa, serta bau yang akan ditimbulkan sangatlah busuk dan menyiksa orang-orang sekitar. Umumnya penderita Black Death akan mengalami kematian jaringan pada ujung jari tangan, kaki, atau hidung, hingga warnanya menghitam. Jenis ini paling berbahaya karena bisa menyebabkan kematian bahkan sebelum tanda-tandanya muncul. Penyakit ini akan ditandai dengan pendarahan, bagian tubuh yang mulai menghitam, nyeri perut, diare, muntah, demam, dan lemas. Dunia medis menamakan pes ini dengan sebutan septicemic plague. Pada saat itu, orang-orang yang sudah terjangkit wabah Black Death akan mengurung diri atau karantina mandiri di dalam rumah mereka, dan hanya keluar ketika kondisinya genting hingga memaksa mereka. Bahkan beredar pula isu bahwa para kucinglah yang menyebarkan wabah ini, hingga sempat terjadi pembantaian kucing secara besar-besaran saat itu. Padahal kucing adalah predator tikus, sedangkan menurut salah satu penelitian, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang berasal dari kutu dan hewan-hewan pengerat lainnya, di mana manusia dapat terjangkit penyakit ini apabila tergigit oleh kutu yang hinggap di hewan-hewan tersebut. Jadi pembantaian kucing secara massal justru membuat wabah Black Death semakin tak terbendung. Tapi karena kurangnya ilmu pengetahuan pada zaman itu, dan mitos terlanjur tersebar, hingga pembantaian kucing terus terjadi untuk waktu yang cukup lama. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah kucing yang dibantai saat itu. Tetapi yang pasti jumlahnya sangat banyak. Diketahui wabah ini berakhir beriringan dengan jarak dan karantina, seperti memutuskan untuk mengisolasi para pelaut yang baru datang, sampai mereka terbukti tidak sakit. Dan para warga yang terjangkit virus diisolasi selama 30-40 hari. Wabah Black Death di Indonesia. Malang adalah kota pertama di Indonesia yang mengalami wabah Black Death pada tahun 1910, atau yang dulu lebih akrab disebut PAS. Wabah ini menyebar dari Cirebon, Pariangan hingga ke Batavia di Jawa Barat sendiri. Tercatat angka kematian mencapai lebih dari 70.000 jiwa dari tahun 1910 sampai 1939. Dengan adanya wabah ini, membuat pemerintah kolonial Belanda mengalami banyak kerugian saat itu, seperti kehilangan banyaknya pekerja dan buruh kasar yang tenaganya biasa mereka pakai di perkebunan, pertambangan mineral, hingga pembangunan jalan. Pemerintah kolonial Belanda yang sebelumnya pernah mengalami wabah ini di Eropa, mengambil tindakan untuk menangani wabah pes di Pulau Jawa. Karena wabah ini benar-benar menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan pemerintahan kolonial Belanda. Di Pulau Jawa, pihak kolonial membentuk dinas kesehatan khusus untuk memberantas wabah pes. Tapi usaha itu justru menimbulkan kekacauan. Dikarenakan kesenjangan kelas dan sentimen ras dari pihak kolonial, dokter-dokter Eropa di kota Batavia menolak untuk mengobati pasien pes yang rata-rata orang pribumi. Mereka bahkan menolak untuk dikirim ke daerah-daerah. Tidak cuma itu, mereka juga enggan menyentuh pasien-pasien pribumendos. Hingga dokter-dokter yang berasal dari Jawa lulusan Estovia yang turun tangan. Hingga ada seorang dokter yang sangat terkenal di zaman itu, bernama Der Cipto Mangunkusumo. Berkat dokter-dokter pribumi ini, membuat keadaan para pasien pribumi sedikit bisa bernafas lega.